Shalom, silakan duduk semuanya. Berapa banyak yang sudah menerima kebaikan Tuhan hari ini? Amin. Amin. Dan kalau kita sudah menerima kebaikan Tuhan, kita datang ke rumah Tuhan dengan membawa hati yang bersyukur. Kadang kita datang ke rumah Tuhan itu mungkin dengan suatu keharusan, kayak ngerasa kalau nggak datang kayaknya takut nggak diberkatin gitu ya. Kayaknya kalau nggak datang nggak enak sama pendetanya. Gitu. Kalau nggak datang kayaknya nanti ada sesuatu yang nggak enak gitu ya. Tapi kita belajar dari Daud yang kita tadi udah nyanyiin, masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita datang ke rumah Tuhan karena kita mau membawa syukur kita. Kita nggak bisa bawa apa-apa kok, Tuhan udah punya semua. Tuhan punya segalanya, kuasa Dia punya, kekayaan Dia punya. Tapi yang Dia rindukan adalah kita datang dengan hati yang bersyukur. Hati yang mengenal bahwa Tuhan baik. Amin. Persiapkan hati kita, persiapkan telinga kita. Firman Tuhan akan mengubah kita hari ini. Oke, firman Tuhan akan menguatkan kita. Dan firman Tuhan gak jarang akan menegur kita. Tapi kalau Tuhan tegur, itu karena kebaikannya akan mengubahkan kita, mengingatkan kita. Amin. Waktu saya nggak panjang dan saya diberikan topik khotbah hari ini susah-susah gampang. Laziness and procrastination. Procrastination itu apa? Kalau laziness sudah tahu ya, kemalasan. Procrastination itu apa? Procrastination itu orang yang menunda-nunda. Mau ngerjain ini nantilah gitu. Itu procrastination. Nah, ini hubungannya apa sama topik kita bulan ini tentang biblical work ethics. Oke, jadi kalau secara firman Tuhan, kita tuh harusnya bekerja seperti apa? Nah, kita juga harus ngerti dulu. Kerja itu nggak sama dengan pekerjaan. Nggak berarti kalau kita lagi nggak punya pekerjaan, artinya kita nggak kerja. Karena ada orang-orang yang memang nggak punya pekerjaan, tapi terus kerja. Nah, Tuhan ciptain manusia untuk menyembah Dia. Yes. Tuhan ciptain manusia untuk bekerja. Jadi bekerja itu bukan suatu kutukan. Minggu lalu kita udah dengar. Bekerja itu tujuannya apa? Supaya berguna. Tujuan dari bekerja adalah berguna. Berguna supaya apa? Berbuah. Jadi satu hari waktu kita kembali ke Tuhan, kekayaan yang kita dapetin dari bekerja itu nggak dibawa. Tapi Tuhan akan nanya buahnya apa? Oke? Talenta yang dipercayakan kita hari ini juga diminta balik. Karena itu bukan punya kita. Dan talenta yang kita punya, itu Tuhan kasih bukan untuk diri sendiri. Gak ada talenta yang Tuhan kasih untuk diri sendiri, gak ada. Tuhan kasih talenta adalah untuk kepentingan orang lain. Jadi kalau hari ini kita nggak mengembangkan talenta, kita nggak pakai talenta, kita lagi ngerugiin orang lain. So we have to understand bahwa kalau Tuhan percayakan sesuatu adalah supaya kita untuk berbuah. Nah, laziness dan procrastination adalah suatu hambatan di mana kehendak Tuhan nggak bisa terjadi dalam hidup kita. Gitu loh. Tuhan udah menjanjikan berkat, Tuhan udah menjanjikan penyertaan. Terus kita lazy, terus kita menunda-nunda. Nah, ini yang menjadi penghambat hari ini. Kenapa kita banyak stuck? Kenapa kita merasa nggak diberkati? Kenapa kita ngerasa kayaknya gue kok nggak kemana-mana? Ada mungkin sebagian dari kita apatis. Karena kita yang mengizinkan ada kemalasan dan menunda-nunda. Nah, kita mau belajar hari ini apa yang firman Tuhan ngomong tentang kemalasan, tentang menunda-nunda. Dan kita akan belajar kalau keburu waktunya. Semoga kita sampai bagaimana Tuhan mampukan kita untuk mengalahkan ini. Kemalasan itu nggak sama dengan menunda-nunda. Kemalasan itu biasanya nggak ada niat ngerjain sesuatu atau niatnya sedikit banget. Ada niat tapi sedikit banget untuk mengerjakan sesuatu. Nah, itu malas tuh. Oke, orang misalnya malas ke kerjaan karena apa? Bosnya kayak gitu. Bisa. Nggak mau kerja keras lagi apa? Bosnya nggak fair, gitu kan? Itu ada penyebabnya biasanya. Orang jadi udah nggak niat untuk kerja. Nggak ke gereja kenapa? Orang-orang kayak gitu, munafik dan sebagainya. Malas deh, karena hamba Tuhannya juga nyuri duit dan apa? Orang malas. Artinya udah nggak ada niat. Gitu. Kalau di rumah udah nggak mau nurut sama papa mama. Soalnya papa mama nggak bisa ngelihat kebaikan saya, gitu kan? Malas lah, udah percuma, gitu. Nah. Malas tuh bisa disebabkan karena hal-hal tertentu sampai kita nggak ada niat ngerjain sesuatu.
Kalau menunda, itu sebenarnya ada niat. Cuman nggak dijalanin. Ditunda lagi, besok aja, besok aja, besok aja. Ada niatnya. Nah, salah satu kemungkinan kenapa orang menunda-nunda itu karena biasa mungkin perfeksionis. Pengen bener dulu, pengen nunggu ini dulu, sampai itu dulu, harus sempurna dulu gitu. Nah, ujung-ujungnya kita nggak melakukan. Oke? Saya ini pergumulan kalau nyiapin khotbah salah satunya kayak gitu. Bahan banyak, tapi kalau udah suruh dibikin dalam satu ini, besok lagi deh. Nah, udah nunggu tinggal hari terakhir baru, gitu kan. Kalau udah waktunya mepet, mau nggak mau harus selesai. Ya kan, itu karena pola pikirnya perfeksionis. Tapi kalau kita ngerti bahwa apapun yang kita lakukan, nggak akan bisa sempurna. Tapi Tuhan bisa menyempurnakan apa yang kita lakukan. Saya ulangi ya, apapun yang kita lakukan, baik itu pekerjaan, nyiapin khotbah atau sekolah, itu nggak ada yang bisa sempurna. Tetapi Tuhan bisa menyempurnakan semua itu. Amin. Jadi kita itu nggak akan pernah jalan sendirian. Karena Tuhan selalu ada dan Dia melakukan karya yang lebih besar dari apa yang kita lakukan. Bagian kita di dalam Tuhan itu sebenarnya kecil. Bagian Dia yang banyak. Kita seringkali nabur apa yang kecil, Tuhan berkati secara besar. Itu bukan karena kitanya hebat, itu karena Tuhan baik. Ya, karena itu kita akan belajar hari ini. Yuk kita bahas langsung tentang, nah, ayat yang 1. Si pemalas, ini Amsal 19 ayat 24. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Jadi, kalau kita nggak makan, biasanya apa? Lemes, capek, sakit, nggak ada tenaga, nggak fokus, dan apa? Mungkin hidup kita lagi kayak gini saat ini. Capek, fokus, nggak ada tenaga, lemes, dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, salahnya di mana? Karena kalau dalam hal ini, makanannya ada di depan dia. Jadi bukan karena nggak ada makanan, nggak ada buku, nggak ada seminar, nggak ada kelas. Ada kelas, ada buku, ada seminar, ada mentor, ada pengajar, semua ada. Cuman waktu dia udah megang, waktu dia ditawarin, dia nggak masukin ke mulut dia. Karena dia terlalu malas. Udah nggak ada niat mau makan. Coba kita lihat hari-hari ini. Bukannya Tuhan nggak kasih kita kesempatan. Tapi kita nggak mau ngambil kesempatan. Yes, kita bisa mutusin tuh, gue mau nonton YouTube ini, gue mau belajar, gue mau nyatet. Kita nggak. Gue mau ikut kelas ini karena gue mau belajar tentang couple seperti apa ya, supaya gue bisa lebih baik dalam hubungan. Ada, semuanya ada. Cuman dia nggak kembaliin ke dalam. Ini ngomongin zona nyaman. Kita semua itu hidup di dalam zona nyaman yang udah ada saking enaknya nggak ada niat. Artinya, kalau kita mau keluar dari zona nyaman, harus ada yang ngegerakin kita. Harus ada yang ngegerakin kita. Manusia itu berubah karena dua hal. Oke? Nomor 1, desperation. Nomor 2, inspiration. Desperation itu artinya kepepet. Ya. Waktu kita di bawah gitu ya, kita akan berubah, kita akan digerakkan kalau kita kepepet. Gak mau olahraga, terus tes darah keluar, alah merah. Olahraga lah, karena apa? Yang menggerakkan adalah kepepetnya. Jadi, gue besok nggak tahu harus gimana, makan segala macam, gue harus kerja. Kepepet, harus cari duit. Itu kan kepepet. Gue nggak tahu gimana cara ngembanginnya ini karena sekarang bisnis lagi nggak enak. Gue harus cari guru nih, gue harus ngobrol sama orang pengalaman. Kepepet. Orang digerakkan sama kepepet. Nah, untuk orang-orang yang udah dalam zona nyaman, yang mungkin nggak kepepet, kalau mau digerakin harus cari inspirasi. Tadi desperation, ini inspiration. Harus ketemu orang, denger orang, terus ngedengerin orang yang lebih hebat. Kalau di kelas kita, Maxwell bilang, kalau di kelas kita adalah orang yang paling hebat, kita ada di kelas yang salah. Harusnya kalau kita di dalam kelas, kita harus punya beberapa orang lain yang lebih hebat dari kita. Kalau nggak, kita nggak akan terinspirasi lagi. We feel like we're okay, we're good. I have everything, I'm done, gue udah hebat. Tapi kalau kita punya beberapa orang hebat, kita akan selalu ketemu, belajar, terinspirasi. Oh bener juga ya gini ya. Oh bener juga ya. Jadi kita belajar dari ayat ini, zona nyaman itu harus ditembus. Oke? Kita bisa ngomong bahwa jatuh ke dalam kebiasaan buruk. Tapi kalau kebiasaan baik, itu harus diperjuangkan. Gak ada yang jatuh dalam kebiasaan baik, gak ada. Wih, gila gue jatuh dalam kebiasaan baik hari ini. Wah, tiba-tiba gue olahraga rajin, makan gue bagus. Wah, gue tahu gimana caranya gue jatuh dalam kebiasaan baik. Nggak ada yang jatuh dalam kebiasaan baik. Kita selalu jatuh dalam kebiasaan buruk.
Kebiasaan buruk itu nggak usah dicari, ngedatengin sendiri. Dan biasanya kalau kita zona nyaman, kita piara. So, kita harus ngerti ayat ini, we have to stop. Nah, ini hanya sekedar mengingatkan kita, bahayanya kalau kita kelamaan tinggal di zona nyaman, adalah kita jadi apatis. Apatis itu artinya udah nggak kepengen apapun, semua ngerasa nggak ada desire lagi, juga nggak ada komplain. Nggak ada komplain sih, nggak mengeluh sih, tapi juga nggak ada keinginan untuk maju, juga nggak ada. Apatis ya, nggak pengen ngapa-ngapain. Gitu. Nah, di sini kita ngelihat satu akses yang vertikal itu adalah challenges. Dalam hidup kita ada challenges. Dalam yang horizontal ke bawah itu ada abilities. Ya, jadi yang terbaik adalah kalau challenges-nya mengikuti abilities-nya. Jadi kita ngembangin diri, ability kita naik terus, dan tantangan kita naikin terus. Kalau kita pengen ngerti ukuran kita hari ini nilainya berapa, lihat challenges apa yang lagi kita cari. Kalau challenges yang kita cari adalah ukurannya 8, kita lagi di ukuran mungkin 7,5. Karena kita akan mencari challenges yang lebih besar dari kita, supaya kita grow. Lah kalau challenges yang kita mainin di level 5, dan sedangkan kita udah levelnya 7, artinya kita akan mulai masuk ke yang under challenge. Itu boring. Bosan ya hidup gini-gini terus, ya tambahin challenge-nya dong. Supaya jangan bosan. Ya dong, nah kalau challenge-nya terlalu tinggi, kita ngambil challenge yang nilainya 9, kita masih nilai 6. Itu namanya over challenge, itu burnout. Selalu habis-habisan terus, kecapean terus. Ya, jadi yang terbaik adalah kita ada di titik flow. Sesuaikan dengan challenge, sesuaikan dengan ability. Kembangkan kemampuan kita, terus bertumbuh, tapi juga cari challenges yang baru. Itu yang biasa kalau mentor saya ngomong, bikin pusing sendiri. Ngapain sih lu bikin pusing sendiri, ngambil project ini, ngambil project itu, buka bisnis apa, ngapain sih? Ya itu karena ada challenges baru. Gitu. Dan challenges, kalau kita punya mimpi itu harus satu angka lebih daripada ukuran kita hari ini. Nggak ada mimpi yang angkanya lebih kecil daripada keadaan kita. Itu udah bukan mimpi. Mimpi adalah at least harus satu angka lebih tinggi. Oke? Next. Amsal 26 ayat 13. Kembali, berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Ayat 15 kembali diulang di sini. Ayat yang beda tapi kata-katanya sama. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Ayat 16. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Yang pertama ngomong, ada singa di jalan, ada singa di jalan. Ini tuh ngomongin tentang alasan. Kenapa nggak ngaku ini? Ada singa di jalan. Gimana kita keluar rumah terus ada singa? Wow, kok zaman itu mungkin ada singa? Enggak juga. Emang singa berkeliaran itu kan cuma ada di hutan. Ini orang tuh ngomong dikontrasin bahwa ada singa di jalan, jangan keluar. Jangan ngerjain proyek ini, nggak akan bisa. Jangan nyoba ini, jangan nyoba itu. Ada ini, ada itu. Alasannya banyak. Segala sesuatu alasan. Oh, nggak akan bisa invest di sini. Oh, nggak akan bisa nyoba ini. Oh, lu jangan ngobrol sama ini. Oh, jangan. Lu nggak usah ikut kelas ini, nggak usah ikut kelas itu. Ini nggak ada gunanya. Banyak alasan. Ada singa di jalan. Kita tuh banyak sekali yang ada di dalam diri kita. Kemalasan kita tuh cari alasan. Kalau kita udah banyak alasan dalam hidup kita, hati-hati. Kita lagi piara banyak kemalasan. Oke, terus seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Udah PW. Tahu PW kan, posisi enak. Udah mager. Udah zona nyaman banget. Pintu di engselnya, gerak sih gerak, tapi nggak ada gunanya sama sekali. Kesibukan, tapi nggak produktif. Gitu. Nah, terus di sini balikin lagi tadi tentang mencelupkan tangan, ini ngomongin zona nyaman. Nah, yang nomor 16, pemalas menganggap dirinya lebih bijak dari 7 orang. Artinya gini, kalau dinasehatin, yang keluar pembenaran. Ada saya mah gini, ada saya mah gitu. Dan dia ngerasa, enggak, gue mah bener. Ada 7 orang bijak ngomong ke dia juga nggak akan diterima. Karena dia udah begitu terlatihnya dalam alasan, begitu hebatnya skill dia dalam alasan, sehingga dia merasa diri lebih bijak. Dan pembenaran dia lebih hebat daripada apa yang orang kasih tahu.
Uh, kita perlu belajar dalam hal ini adalah untuk menyadari saya ini lagi banyak alasan atau nggak punya kesempatan. Karena Tuhan nggak mungkin nggak kasih kita kesempatan. Nggak mungkin. Kesempatan tuh selalu ada di mana-mana. Tapi alasan selalu membatasi kita untuk move. Kita nggak bergerak gara-gara alasan. Oke? Nah, Benjamin Franklin bilang gini, dia yang hebat dalam membuat alasan, jarang hebat dalam hal lainnya. ini perlu kena banget untuk diri saya, untuk diri kita ya. Lu kalau hebat dalam bikin alasan, lu nggak mungkin hebat dalam hal-hal lain. Oke? Nah ini harusnya perlu nyepet kita banget. Karena kalau ngomong jujur, kita semua bergumul dengan kemalasan. Yes. Oke? Nah, orang malas banyak alasan. Orang rajin mencari jalan. Itu beda banget. Artinya kalau orang malas dia akan kata si itu juga nggak bisa, kata si itu juga nggak bisa. Tuh lihat berita juga gini, tuh lihat nggak akan bisa lah. Itu orang malas akan cari alasan. Orang rajin mah cari satu jalan aja. Tapi ini mungkin bisa lah, udah jalan dulu aja. Tapi belum tentu bisa. Tapi ada kemungkinan bisa kan? Iya, udah jalanin dulu aja. Kalau orang rajin begitu melihat jalan, ya action. Orang malas dikasih begitu banyak jalan, dia akan cari alasan. Oke, nah ini kita harus periksa diri kita sendiri. Jangan-jangan gua kayak gitu. Nah, selanjutnya, Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Tapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kita sering ngerasa bahwa, aduh gue kerja kok kayaknya gue gak happy banget di kerjaan gue. Dan gue gak suka ngerjain ini. Tapi kenapa tuh dikerjain? Nah gue gak punya opsi. Gue gak punya pilihan lain. Habis mau gimana lagi? Ya kan? Orang rajin memegang kekuasaan artinya apa? Dia mah punya opsi selalu. Orang rajin selalu menciptakan opsi untuk dirinya sendiri. Saya kalau di kantor, pada staff-staff saya bilang, lu harus berkembang, lu harus bertumbuh, lu harus belajar, lu harus banyak kenalan, lu harus terus menyerap ilmu, supaya lu semakin maju, lu punya opsi untuk nggak kerja di sini. Saya ngomongnya kalimatnya sama persis. Gua kepengen lu punya opsi untuk nggak kerja di sini. Artinya apa? Lu bisa ngelihat tempat-tempat lain yang mungkin lebih baik opsinya daripada di sini. Masalahnya lu nggak punya opsi, lu harus ada di sini. Nah, idealnya saya bilang, gue bukannya mau kehilangan orang, saya bilang ya. Cuman gue pengen waktu lu udah punya opsi, lu tetap memilih ada di sini. Itu buat saya ideal. Jangan kepaksa kalau kerja di sini. Harus mempunyai kesempatan-kesempatan untuk gue masih bisa di sana, gue masih bisa di sini. Terus bisa ngomong saya, Pak, saya kalau di sana kerja saya tanggung jawabnya ini, gaji saya segini. What is so bad about it? Apa yang buruk tentang hal itu? Orang berkembang kok. Kita kan dipercayakan Tuhan untuk mengembangkan orang, untuk menjadi berkat. Terus kalau ada orang dapat kesempatan baru, kenapa kita harus komplain? Kita harusnya bersyukur dong. Tinggal kita ngomong, ya udah deh, gue deal yang sama. Lu tetap mau stay di sini nggak? Gue samain gajinya. Tanggung jawabnya gue naikin. Misalnya. Tapi orangnya udah punya opsi. Nah, orang-orang yang disebut megang kekuasaan adalah orang-orang seperti ini. Dia menciptakan opsi untuk dirinya sendiri. Orang yang memegang kekuasaan atas dirinya sendiri, itu ngerti, dia hanya bisa mengontrol apa yang ada dalam dirinya sendiri. Dia nggak bisa mengontrol apa yang orang lain, pendapat orang kayak apa, orang mau ngomong apa, dia nggak bisa kontrol itu. Yang dia bisa kontrol adalah apa yang dia punya, apa yang dia dipercayakan. Itu dia bisa kontrol, itu yang dia kerjakan. Musa satu hari nanya ke Tuhan, waktu Tuhan ngomong, Musa kamu pergi ke penatua Israel, bilang bahwa Tuhan akan membawa kalian semua keluar dari bangsa Mesir. Terus Musa ngomong gini, Tuhan, gimana kalau penatua-penatua itu nggak percaya sama apa yang saya ngomong? Gimana kalau mereka menolak? Gitu kan? Terus Tuhan jawab pakai pertanyaan. Tuhan jawab begini, Musa, apa yang ada di tangan kamu? Lucu ya? Tuhan nggak jawab, Tuhan jawab pakai pertanyaan. Tuhan ngomong, di tangan lu ada apa? Ada tongkat. Nah, Tuhan tuh lagi ngomong bahwa lu jangan terlalu musingin tentang sesuatu yang lu nggak bisa kontrol.
Lo pusingin apa yang you bisa kontrol. Respon waktu ngadepin problem, kemarin angin tuh, oke? Saya di pabrik itu pada copot semua, pada jatuh, tumbang, segala macam. There is nothing I can do kecuali saya respon dengan benar. Yuk kita assessment, yuk kita lakuin sesuatu, yuk kita benerin, yuk kita meeting, yuk kita persiapkan orang-orangnya. Kita bisa ngelihat mana yang kita lemah, kita kuatin. Itu respon. Itu kita bisa kontrol. Artinya apa yang ada di tangan kamu bisa kerjakan. Apa yang orang lain nanti pendapatnya gimana, nggak bisa dilakuin apa-apa. Kemarin ada yang ngobrol sama saya, konsultasi tentang kok gimana kalau saya bawain bahan, saya udah nyiapin barang, tapi orang-orangnya nggak suka sama barang saya, sama bahan saya. Saya akan ngomong, mereka suka atau nggak suka, it's out of your control. What is in your control, apa yang ada dalam kontrol kamu adalah nyiapin barang sebaik-baiknya. Karena ada 100 orang, ada 100 pendapat. Keputusan kita apapun, pasti ada yang menilai salah. Tapi kita harus mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Apa yang kita bisa lakukan, makanya jangan musingin apa yang, gimana kalau si itu, gimana kalau si ini. Si itu kita nggak bisa kontrol. Lu bisa kontrol. Iya dong, kita bisa mengontrol kapan kita mau tidur, jam berapa mau tidur, kita mau baca bukunya, kapan itu kita bisa kontrol. Apapun yang kita bisa kontrol, itu ada tanggung jawab kita. Nah kalau orang lain nanti pendapat dan responnya beda, itu udah bukan tanggung jawab kita, makanya kita belajar boundaries. Apa yang menjadi tanggung jawab kita kerjain. Yusuf, oke? Kalau kita baca cerita Yusuf, dia dibuang, dimasukin ke penjara, difitnah dan sebagainya. Dia nggak musingin tentang, aduh ini kok si ini gini sih. Ngedumel, mengeluh. Itu nggak produktif. Yusuf tahu itu. Ngapain? Yusuf justru mengambil kesempatan itu dalam keadaan susah, dia mengembangkan diri. Saya ulang, dalam keadaan susah, kembangkan diri. Hari-hari ini kalau ekonomi lagi nggak oke, kesempatan kita untuk ngembangin diri, belajar, ketemu orang. Pasar lagi sepi, bangun sesuatu yang baru. Siapin segala sesuatu yang ada di depan. Momen-momen gini nggak bagus kalau kita pakai mengeluh. Karena apa? Karena kita mengharapkan sesuatu terjadi yang di luar daripada kemampuan kita. Pikirin apa yang kita bisa lakukan. What can I do? What can I do? Apa yang saya masih bisa lakukan? Nah ini yang kita mau belajar, tangan orang rajin memegang kekuasaan. Kalau kemalasan itu ujungnya terus kepaksa, nggak ada sukacita. Next, apa nih? Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah, siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Ini ngomongin tentang strategi dan planning dan priority. Ada namanya musim panas, ada namanya musim dingin. Nah, setiap orang perlu tidur. Jangan waktu tidur dipakai kerja dipakai tidur. Ngerti prioritas, ngerti boundaries. Kita udah punya plan, kita udah punya prioritas. Terus satu orang tiba-tiba mengkritik kita langsung forget it. Orang bisa berpendapat apapun tentang kita, itu nggak harus jadi kenyataan kita. Itu cuma pendapat dia. Artinya kita harus ngerti kapan kita harus say no. Sorry, gue ngerti ini baik, ini bagus, tapi ini nggak ada dalam prioritas gue. I'm sorry, gue nggak bisa datang, gue nggak bisa ikut, karena gue harus fokus di sini. You see, tahu prioritas dan tahu planning dan tahu strategi itu penting banget. Nggak usah feel kayak aduh nggak enak, mau sampai kapan kita nggak enakan. Kalau Tuhan udah percayakan sesuatu pada kita harus kerjakan dengan tanggung jawab. Artinya apa? Kadang-kadang kita mungkin dibenci orang. Kalau ngomongin dihakimi orang mah udah pastilah. Setiap orang akan punya pendapat A, B, C, D, E. It's okay. Kita hidup bukan untuk kesenangan manusia, kita hidup untuk kesenangan Tuhan. Oke, waktunya cepet banget, jadi saya akan percepet ya. Wah, let's go. Iya makanya let's go. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Pemalas dan rajin bedanya di actionnya. Pemalas tuh NATO. Ya, NATO tahu ya? No action, talk only. Gitu. Si pemalas tuh penuh keinginan, penuh mimpi, penuh harapan. Itu bukan strategi. Bagus kita punya harapan, kita harus punya harapan. Tapi kalau nggak dijadiin strategi dan planning, nggak akan jadi apa-apa. There's no action plan. Gitu. Jadi kita perlu ngerti kalau kita ngelihat pemalas penuh keinginan, bukan berarti dia nggak punya keinginan apa, tapi dia kerjanya cuma ngomong lagi, gue pengen gini.
Sedangkan kalau si rajin mah udah langsung nabur. Segala hal dimulai dari yang kecil. Nggak ada hal yang tiba-tiba gede. Segala sesuatu dimulai dari kecil. Tuhan memberkati kita bukan dengan barang jadi. Tuhan memberkati kita dengan benih. Dan benih itu yang harus dikerjakan. Kemampuan kita kerja itu yang akan membuat kita itu diberkati atau enggak. Makanya kalau kita nggak mau mengerjakan benih yang kecil, kita nggak bisa dipercaya sama barang jadinya. Oke? Jadi kita jangan halu, ya. Kita harus ngerti kenyataan adalah seperti itu. Orang malas hanya membicarakan tuayan, selagi orang rajin udah mulai nabur. Orang malas ngomong terus, ngomong, tok. Orang rajin udah sampai kemana, nyoba ini gagal, nyoba ini gagal, nyoba ini gagal, nyoba ini gagal. Orang malas, selama orang itu gagal, tuh kan, gue udah ngomong kan, gagal. Tuh kan dia ikut kelas itu, nggak ada gunanya kan tuh. Orang malas mah akan ngomongnya komentarnya tentang membenarkan diri dia terus. Orang rajin, ya nggak apa-apa kalau gue belum belajar di sini, gue belajar di yang lain. Yang di sini gue belum bisa, gue coba lagi yang itu. Ya nggak apa-apa, it's okay. Orang rajin mah terus akan menabur. Bagian dari kita adalah untuk menabur. Nah, ini Walt Disney yang ngomong ya. Ini Walt Disney ngomong gini. Cara untuk memulai adalah dengan berhenti berbicara, mulai melakukan. Walt Disney ngomong, shut up. Just do it. Ada orang ngomong sana sini, ketemu orang, gue tuh mimpinya gini tuh kan. Disney ngomong, shut up. Do it. Lakuin. Hari ini Tuhan taruh apa dalam hati kita? Oke, jangan nunggu ini itu, just do it and learn. It's okay to make mistake. It's okay. Jangan menghindari kesalahan. Kesuksesan itu pembelajarannya sedikit dibanding dari pembelajaran dari kesalahan. Dari kesalahan kita belajarnya banyak. Masalahnya orang salah seringkali kabur melulu, nggak mau belajar. Udah bayar uang sekolah dari kesalahannya, nggak dapat ilmunya. Artinya kalau kita udah salah nih, gue nanam saham, gue ikutan partneran, gue bisnis tapi gagal, rugi. Jangan buru-buru kabur, jangan buru-buru ngeluh. Meeting dan ngobrol, kita salahnya apa ya? Kenapa kita tutup kemarin ya? Pembelajarannya apa? Kita udah dapat ilmu, level kita naik, jilid 2. Lah kalau kita nggak pernah mau evaluasi, jilid 1 terus. Ya, jadi kita harus belajar untuk shut up and do it, oke? Nah, Pengkhotbah 11 ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ayat 6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang. Karena engkau tidak tahu apakah itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik dan berhasil. Ini ngomongin tentang penundaan. This is procrastination banget. Nunggu awan dulu. Aduh, ada awan, janganlah udah mau hujan. Aduh, ada angin, jangan nabur dulu lah, nanti ketiup angin. Kalau ada yang ikut kelas saya, ayo atau kita mulai bikin target, bikin goal. Oke, kamu targetnya apa? Saya targetnya mau makan sehat kok, katanya. Oke, good. Terus udah gitu apa? Olahraga. Oke, good. Terus saya tanya, kapan mulainya? Nanti kok, after Sinja. Iya benar, ini jawaban asli. Soalnya Sinja makan gede-gedean kok katanya. Jadi saya pasti nggak bisa jaga. Ya ampun, saya bilang Sinja masih 2 bulan lagi. Ya nanti. Kita tuh banyak banget. Aduh, saya baru ngelahirin. Saya nggak ngomong bahwa itu, no. Kita semua punya musim. But there are things yang seharusnya masih bisa kita lakukan sekalipun keadaan kita nggak ideal. Kita nggak akan nunggu waktu kita siap baru ngelakuin sesuatu. Taking a step itu tujuannya adalah you learn. Bukannya udah pasti. Orang kalau berenang cuman mau belajarnya di daratan, ngelihat video dan dengar teori, nggak akan bisa-bisa. Berenang itu harus nyebur langsung. Termasuk takut tenggelam. Mau nggak mau harus dilakukan di dalam air. Hidup kita juga harus ngelakuin seperti itu. Oke, jadi bagian kita adalah menabur. Nggak usah pusingin nuainya. Yang paling parah adalah kalau kita hari ini membandingkan diri kita sama orang lain. Nah, di sini bilang ada musim. Oke, yang paling parah adalah gini.
Saya membandingkan musim menabur saya dengan musim menuainya teman saya. Saya ulang, teman saya lagi menuai. Saya musimnya lagi nabur. Nggak ada hasilnya kalau nabur itu nggak kelihatan apa-apa. Teman saya lagi nuai. Tiba-tiba, kerjaan gua nih parah ya, nggak ada gunanya. Kita depres. Karena kita ngebandingin diri musim seseorang sama musim kita sendiri. We have to learn, dia kan udah musim menuai. Gua juga nanti akan menuai. So take it easy, it's okay. Bagian kita adalah nabur, nabur, nabur. Terus aja nabur. Bagian kita mah terus nabur. Nggak ada alasan untuk kita nggak nabur. Nabur kebaikan, nabur perkataan, pokoknya nabur segala hal-hal yang baik. Nabur kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Nah, orang ini namanya panjang, jadi kita langsung quote-nya aja. Saya menilai sukses keseharian saya berdasarkan benih yang saya tabur, bukan panen yang saya tuai. Kita seringkali mikirin tuh bahwa, hari ini gue sukses atau enggak ya? Nggak ada cuan hari ini mah, nggak ada yang beli barang gua, kita menilainya dari situ kan. Harusnya kita menilai gue naburnya apa. Apakah gue udah hubungin kontak personnya? Apakah gue udah say happy birthday ke orangnya? Hal-hal nabur yang gini-gininya itu ujung-ujungnya akan menciptakan hasil. Kita nggak bisa setiap hari ngomonginnya 3 menit cina. Baru juga 10 menit kita ngobrol, tinggal 3 menit. Kita nggak bisa tiap hari kita cuma ngomonginnya tentang apa yang kita tuai, enggak. Bagian kita nabur, bagian Tuhan kasih tuaian. Kita nggak bisa ngotot terus karena nggak ada tuaian. Seringkali ini dijadiin alasan untuk kita nggak action, kita nggak nabur. Percuma lah, gue udah nyoba juga. Keep on doing. Oke? Nah, next. Sukses. Ini Conrad Hilton, sukses sepertinya berhubungan dengan tindakan. Orang-orang sukses terus bergerak. Mereka membuat kesalahan, tetapi mereka tidak berhenti. Nah, orang harus terus melakukan. Jangan berhenti untuk melakukan. Nah, kalau kita adalah orang-orang yang suka nunda, oke? Saya belajar banyak dari Atomic Habits. Oke, di buku itu ada yang satu yang disebutnya 2 minutes rule. 2 minutes rule itu artinya kalau kamu misalnya lagi susah memulai sesuatu, pilih sesuatu yang paling mudah, paling simple, tapi kamu lakukan selama 2 menit, nggak boleh berhenti. Nah, ini membantu saya banget untuk nyiapin khotbah, untuk baca buku, saya cuma ngelakuin 2 menit. 2 menit aja. Masa 2 menit nggak bisa? 2 menit aja. Nah, ini sangat membantu saya, karena yang tadinya saya pengen, gue pengen main game dulu, enggak. Ini 2 menit gue mau baca buku dulu. Dan seringkali 2 menit itu sangat cepat. Dan ujung-ujungnya saya baca buku. Gitu. Jadi, 2 minutes rule adalah tentang sesuatu yang do. Lakukan dulu. Nggak usah pakai feeling. Kita seringkali ngomong, gue lagi nggak mood. Siapa sih yang mood olahraga kalau pas lagi hujan gede? Pengennya pasti masuk selimut. Nggak ada, kalau kita nunggu mood tuh nggak ada. Makanya komitmen itu paling kerasa waktu feeling lagi nggak ada. Saya ulang ya, komitmen itu paling kerasa waktu feeling lagi nggak ada. Waktu feeling saya kepada istri saya lagi nggak ada, komitmen saya harus kerja. Nah, kalau lagi feeling lagi, gue lagi berbunga-bunga, sayang banget sama istri gue, nggak usah pakai komitmen. Ya dong, kalau kita lagi semangat kerja, kita lagi semangat baca buku, nggak usah pakai komitmen. It's all fun. Iya dong, tapi waktu itu nggak ada. Waktu kita ngadepin masalah demi masalah, komplain demi komplain, segala, komitmen kita ngejaga diri kita untuk tetap ngelakuin. Oke? 0. Masa saya berhenti di tengah jalan kayak begini? Ya kan? Nggak sopan terhadap kalian semua, betul nggak? Masa mau nonton film serian terus sampai ending? Minta waktu lagi ya? Boleh? Thank you. Tetap nggak akan selesai, tapi saya akan selesaikan satu bagian. Okay. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, dan penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Satu hal kalau kita ngelihat semut itu selalu mainnya rombongan. Ya. Semut tuh nggak ada yang masing-masing. Semut tuh mainnya kolaborasi.
Semut itu sadar ketergantungan satu dengan yang lain. Semut tuh mainnya komunitas. Semut tuh nggak ada yang ngomong, gue paling hebat. Enggak, makanya disebut nggak ada pemimpinnya. Kita sering ngomong, gue pengen jadi yang paling hebat, gue pengen yang paling berkuasa gitu. Enggak, semut tuh semuanya sadar. Gue butuh ini, lu butuh ini. Yuk kerjasama yuk. Let's help each other. Artinya kita punya nggak teman-teman dalam diri kita itu yang membantu kita untuk tetap rajin, untuk menghindari procrastination, yang negur kita, lu jangan malas-malasan gitu, ayo baca, ayo lu olahraga, ayo lu latihan, ya kan? Istri saya sama si Michelle punya grup EK9 itu untuk latihan doggy training. I think orang yang punya satu komunitas dan saling mengingatkan, saling mendorong, itu semangatnya beda, kerajinannya beda banget. Kerajinannya beda banget. Itu selalu menantikan dari malam udah nyiapin makanan anjingnya, kandang udah dimasukin dari malam. Wah, saya bilang hebat ya. Kalau ada teman, kita lebih rajin. Tahun lalu teman saya datang, waktu saya lagi down banget, perusahaan nggak ada order segala macam. Aduh, teman saya datang, mendoakan saya and pray, and then dia bilang dia claim janji Tuhan di perusahaan saya, dan Agustusnya ada satu brand dari Jerman masuk. Terus ada mulai ngembangin itu, dan saya lihat deh, waktu teman mengingatkan kita digerakkan gara-gara ada satu orang yang peduli sama kita. You know, things like this Tuhan juga pengen kita belajar minta tolong sama orang lain. Jangan minta ikannya kalau ke orang lain tuh artinya. Jangan minta hasil barang jadinya. Minta pertolongan itu dari kekuatan supaya nguatin dalam diri kita. Kita tuh harusnya kuat berdasarkan apa yang kita punya dari dalam, bukan karena apa yang kita punya di luar. Kita harus kuat sama apa yang ada di dalam kita, makanya disebutnya buah roh. Itu yang harusnya menjadi kekuatan kita, bukan apa yang eksternal. Oke, next. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hari ini, kita mungkin punya keinginan, kemampuan, tapi jangan-jangan pergaulan kita buruk. Orang-orang di sekeliling kita itu bikin kita males. Nggak usah gitu-gitu lah bro. Lebay lu. Lu target-target kayak gitu. Nggak usah pakai target-target lah. Lu mah reality aja. Nah, kalau kita ketemunya orang-orang kayak gitu, kita mau gimana kerjanya? Lu dari dulu ya, zaman kakek lu, zaman semua papa lu, semua nggak ada yang kayak begitu. Lu mimpi gede kayak gini, mustahil. Kita jangan gaul sama yang begitu. Kita gaulnya sama, Tuhan punya rencana atas hidup kamu. Kamu akan menjadi cahaya, kamu akan menjadi garam. Di mana kamu berada, orang diberkati. Bahwa kamu ada untuk berbuah, dan buah itu dinikmatin orang. Kamu mungkin punya talenta cuma satu, dan Tuhan mau pakai satu itu menjadi dua. Nanti kalau kamu udah punya dua, Tuhan akan percayakan dua lagi, karena waktu kamu setia dalam perkara kecil, dia akan percayakan perkara yang lebih besar. Kalau kita punya orang-orang kayak gitu, kita akan semangat terus. Ya? Poin penting yang barusan kita udah belajar secara cepat, artinya kalau mau keluar dari zona nyaman, harus berjuang. Oke? Nggak bisa nangis-nangisan, mengeluh. 5 juga udah habis lagi. Oke, udah habis lagi. Ini yang terakhir nih ya. Cari jalan, bukan cari alasan. Terus, pertumbuhan kita menciptakan opsi. Atur prioritas, bangun boundaries. Ya, jadi berani untuk say no. Terus yang kita bicarakan juga, stop talking, start doing. Jangan ngomong terus, lakuin aja. Sekalipun sedikit, tetaplah menabur setiap hari. Dan pilihlah pergaulan yang sehat. Cari mentor, cari teman, cari orang-orang yang bisa dipercaya. Oke, yang saya tahu, boleh maju ke depan. Yang saya tahu bahwa orang-orang yang lagi berkembang itu nggak pelit ilmu. Justru mereka nyari. Kalau ada orang jujur, kemarin saya ketemu satu orang juga di bagian realty gitu ya. Dia pegawai udah 2000, terus dia bilang, "Boy, kalau kamu punya teman-teman yang memang mau belajar realty dan orangnya jujur, mau kerja keras, saya siap bantu." Gitu. Orang tuh punya hati untuk ngebantu sebenarnya. Cuman kita harus mau berani untuk ngedeketin orang. Oke, kita akan dimampukan untuk berubah. Oke, ini yang saya akan ngomong. Kalau mungkin saya nggak mungkin bisa nyelesain ini dalam 3 menit, tapi saya pengen teman-teman lihat ini sebagai dasar kekuatan kita.
I am good and I am loved. Di dalam hidup kita di dunia, standar dunia adalah I am good. Kita semua pengen jadi orang baik. Itu nggak salah. Tapi baik adalah standar dunia. Baik itu bukan standar Tuhan. Standar Tuhan baik, kita nggak bisa mencapai. Makanya Tuhan Yesus pernah ngomong bahwa kenapa kamu sebut aku baik? Hanya ada satu yang baik, hanya Allah yang baik. Baiknya kita manusia itu tergantung budaya, tergantung keluarga. Kita tuh menilai baik kita berdasarkan nilai-nilai yang manusia tempatkan. Jadi artinya kalau kita ngejar baik, kita bisa frustasi, kita bisa capek. Kalau seorang anak dikasih tahu mama papahnya misalnya, kamu sekolah yang rajin. Kalau kamu nilai rankingnya 2 atau sampai ke 5, kamu artinya anak baik. Kamu tuh harus bebersih rumah. Kalau kamu gak bebersih rumah, kamu bukan anak baik. Itu yang ditanemin. Kalau kamu mau jadi orang baik, harus nurut sama orang tua. Itu gak jelek. Selama anaknya bisa ngikutin, benar-benar baik. Masalahnya gimana kalau anaknya gagal? Gimana kalau ranking dia gak masuk 5? Tiba-tiba dia menjadi anak yang tidak baik. Karena level baik itu tergantung siapa yang menciptakan. Dan seringkali yang terjadi adalah kita akan berpura-pura supaya kelihatan baik. Kita nggak menjadi diri kita sendiri. Kita nggak mengejar mimpi yang Tuhan udah tempatkan. Kita mengejar mimpi yang orang lain tempatkan. Karena kita mencoba menjadi baik. Menjadi baik itu dengan cara melakukan yang baik. Gimana kalau kita lagi nggak bisa baik? Lagi nggak bisa jadi istri yang baik, nggak bisa jadi suami yang baik dalam keadaan tertentu, nggak bisa jadi atasan yang baik, nggak bisa jadi pembisnis yang nggak baik. Gimana kalau kita lagi sakit? Gimana kalau kita lagi kena tragedi? What happened? Dan Tuhan ngomong, because nggak ada yang baik, hanya Tuhan yang baik. Amen. Tapi Tuhan ngomong begini, kamu dikasihi. Kalau seorang anak bisa merasa dirinya disayang, sekalipun kamu nggak gagal untuk masuk ranking 5, mama papa tetap sayang sama kamu. Kamu coba lagi ya. Kamu tetap anak baik kok. Di mata mama papanya. Tapi saya gagal untuk memenuhi standarnya. Yes. Tapi kamu tetap dikasihi. Dalam hidup kita, kasih karunia Tuhan tuh melakukan ini. Dalam banyak hal kita gagal. Ada yang gagal dalam pernikahan, dalam bisnis kita banyak gagal. Gagal tidak menentukan masa depan. Kasih Tuhan menentukan masa depan. Amen. Kasih Tuhan ini yang Tuhan ngomong, I love you. No matter what. Apapun keadaan kamu dikasih, kamu disayangi. Itu adalah kekuatan kita. Untuk kita bisa menjalani hari-hari kita. Karena kita disayangin. Dan kita gak perlu pura-pura. Kita bisa menjadi apa adanya. Dan kita bisa selalu datang pada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Waktu kita menerima kasih dan kebaikan Tuhan, yang pertama muncul adalah rasa syukur. Orang yang punya rasa syukur, itu lebih murah hati. Murah hati dalam memberikan waktu, murah hati dalam bekerja, gak hitungan. Karena ada rasa syukur dalam dirinya. Ini yang disebut I am love. I am love adalah biblical principle. Ini adalah gospel. Bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Kita disayang Tuhan, itu adalah pemberian. Kita berbuah, itu karena pekerjaan. Disayang Tuhan adalah pemberian. Berbuah, itu karena kerjaan. Tuhan sayang kita, baru kita bekerja. Tuhan sayang kita, baru kita bekerja. Kita semua sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kita tidak pernah kehilangan kasih Allah. Tuhan memikirkan kita, Tuhan memperhatikan kita, karena kita berharga di matanya. Satu lagu favorit saya yang zaman dulu banget, yang nyanyi namanya Ruth Frazier, kata-katanya gini, sometimes a fire at night, sometimes a dimmer light, other times I just could not see.
but never a day you would not watching over me. Artinya dalam kehidupan saya kadang-kadang saya melihat api Tuhan begitu nyata. Ada kalanya saya hanya melihat api yang redup. Ada kalanya saya nggak ngelihat Tuhan sama sekali. Tapi tidak pernah satu hari pun Tuhan nggak pernah jaga saya. Itulah Tuhan kita. Dan saya berharap kalau Tuhan jadi kekuatan kita akan membawa kita dalam bekerja untuk berbuah. Amin.